Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Minggu 12 Februari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita memulai kehidupan kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Sepatutnya Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu karena begitu besar kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, sebelum kami memulai kehidupan kami hari ini Tuhan, kami bersekutu menghampiri kekudusan-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan pegangan kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Yohanes 2 ayat 17 ayat 7 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amin. Tema kita perwujudan kasih. Saudara-saudara, hampir pasti bahwa semua orang ingin dikasihi. Namun belum tentu semua orang rindu untuk berbagi kasih. Mengapa demikian? Karena masih sebagian orang yang bersikap egois. Perintah mengasihi adalah ajaran firman Tuhan. Di satu sisi adalah perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Perintah lama karena berasal dari perjanjian lama. Namun perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara baru. Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan kaku dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, di dalam kasih tidak ada kegelapan, melainkan terang yang bercahaya. Dan hidup dalam terang tidak ada kebencian, tetapi yang ada ialah saling mengasihi, saling peduli dan senantiasa mensyukuri pengampunan dari Allah. Dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekadar menghormati orang lain, tetapi mengorbankan diri dan menjadi hamba. Kasih merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman atau keluarga, tetapi bahkan kepada musuh yang menganiaya kita. Kasih semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang percaya. Karena jika tidak demikian berarti kita masih hidup dalam kegelapan yang dikuasai oleh dosa. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, hidup dalam kasih akan nampak melalui pertumbuhan dan terpeliharanya hubungan yang benar dengan Allah dan sesama manusia. Kasih kepada Allah diwujudkan dalam ibadah ritual dan kasih kepada sesama dinampakkan dalam ibadah perilaku atau etika hidup orang percaya. Tidak ada artinya ajaran kasih hanya dikatakan atau didengar saja tanpa dinyatakan dalam relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Tetaplah hidup dalam kasih. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan dan diajarkan pada saat ini Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kasih yang Engkau telah teladankan di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih di dalam kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini, pekerjaan dan tanggung jawab kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengangkatnya, menyelesaikannya di dalam kehidupan ini. Biarlah kehadiran kami Tuhan
menyatakan dan mewujudkan kasih yang Engkau telah teladankan kepada kami di dalam kehidupan ini. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.